Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wa ista'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Wa qala Allah Ta'ala fi ayatil ukhra wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para habaib yang amat sangat kami cintai, para ulama, para kiai, para asatidz yang begitu banyak hadir di tengah-tengah kita pada saat ini, senantiasa kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita semua dipanjangkan umurnya oleh Allah, diberikan kesehatan yang sempurna, terus dikekuatkan, diberikan kekuatan dan keistiqomahan untuk membimbing kita selalu dekat kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah. Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsi, Al-Habib Hud bin Muhammad Bagir Al-Attas, Al-Habib Hamid Al-Kaf serta para habaib lainnya, Bapak Kiai Haji Munahar Mukhtar, Bapak Kiai Haji Maulana Kamal Yusuf, Bapak Kiai Haji Munawir Asli dan para ulama lainnya yang mohon maaf beribu maaf tidak dapat menyebutkan satu persatu namanya. Selalu teriring doa untuk guru-guru kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat orang tua kami Bapak Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Bapak Haji Anies Rashid Baswedan. Alhamdulillah, kesibukan beliau menyempatkan diri di tempat ini untuk sama-sama ikut mengungkapkan rasa syukur atas nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kami, khususnya Dewan Pimpinan Pusat Forum Ulama dan Habaib, dalam rangka penempatan kantor sekretariat daripada Dewan Pimpinan Pusat Forum Ulama dan Habaib Jakarta. Bapak Wali Kota Kota Madya Jakarta Selatan, Bapak Haji Munzirin yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah. Kalimat itulah yang pantas untuk kami utarakan dan untuk kami utamakan atas nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kami. Selain daripada nikmatul iman wal Islam, nikmatus sehat wal afiyah, hari ini di tempat ini adalah merupakan satu tempat yang insya Allah beberapa saat kemudian akan diresmikan oleh Bapak Gubernur Provinsi DKI Jakarta sebagai Sekretariat Forum Ulama Habaib Provinsi DKI Jakarta. Berawal dari pelaksanaan vaksin 2 bulan yang lalu, Forum Ulama Habaib DKI Jakarta melaksanakan kegiatan vaksinasi daripada masyarakat dan anggota FUHAB yang dilaksanakan di Masjid Ni'matul Ittihad. Setelah selesai pelaksanaan itu, saya terkejut ketika orang tua kita Bapak Gubernur, beliau menanyakan kepada kami, di mana sekretariat daripada Forum Ulama dan Habaib. Pada saat itu saya bilang, ini tempatnya. Pada saat waktu itu kita lagi sedang makan soto. Beliau makan soto sampai nambah 2 piring, saudara. Nah, kemudian karena melihat situasi tempat yang tidak representatif untuk itu, begitu perhatian dan cinta beliau kepada para ulama dan habaib, sampai beliau bilang, insya Allah besok kita cari tempat yang terbaik, kata beliau. Keluar dari tempat itu, beliau tidak naik ke mobil kecuali membisikkan kembali, ini harus ditindaklanjuti, kata beliau, harus cari tempat yang terbaik. Subhanallah, tidak kurang seminggu saya ditelepon oleh kepala
pengelolaan aset daerah Bapak Reza untuk bertemu karena ada arahan daripada Bapak Gubernur, sehingga akhirnya kami diberikan tempat yang seperti ini. Alhamdulillah, dan insyaallah mulai hari ini setelah diresmikan pada hari Rabu pada tanggal 10 November, satu hari yang amat sangat insyaallah, idza budi al amru fi yaumil arbi'a illa qattama. Apabila kita memulai sesuatu pada hari Rabu, maka insyaallah ke depan Allah akan berikan kesempurnaannya. Yang kedua, hari ini bukan hanya sekadar hari yang baik, tapi tanggal yang amat sangat bersejarah. 10 November adalah merupakan hari pahlawan, saudara. Tidak bisa kita tutupi, kita tidak bisa pungkiri kemerdekaan yang kita raih saat ini, kemerdekaan yang kita rasakan saat ini tidak lain adalah berkat perjuangan para ulama dan para habaib di dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan ini. Oleh karena itu merupakan suatu kewajiban kepada kami sebagai penerus estafet para ulama, kalaulah saat ini kami sudah bisa minum air kelapa karena memang orang-orang tua kami terdahulu telah menanam pohon kelapa. Tugas kami akan memanfaatkan pohon kelapa tersebut, bukan hanya air kelapanya, bukan hanya kelapanya itu sendiri, bukan hanya batoknya, bukan hanya serabutnya, bukan hanya buahnya, bukan hanya daunnya, bahkan seluruh yang ada di pohon kelapa itu akan kami manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan bangsa dan negara. Insya Allah, mohon doa restunya kepada para orang-orang tua. Selain daripada program-program yang begitu banyak dari semua divisi yang sudah ada, yang sudah tersusun dan insya Allah akan kami laksanakan, baik itu daripada divisi pendidikan dan dakwah, baik daripada divisi ekonomi dan bisnis, begitu juga daripada divisi hukum, baik itu divisi Kominfo dan juga divisi daripada organisasi. Kami ada beberapa yang akan kami kerjakan ke depan. Mohon izin Bapak Gubernur, 1 bulan setelah kami dikukuhkan, disahkan, Al-Fakir dipanggil oleh Tuan Guru Kiai Haji Maulana Kamal Yusuf. Kemudian beliau berkata kepada kami, 4 mata beliau sampaikan. Apa kata beliau? Ustadz Lutfi, apakah mungkin Puhab bisa menyiapkan tanah untuk lahan para ulama dan para habaib sebagai tempat peristirahatan terakhir, katanya. Dari situ terpikirlah kepada kami, insya Allah kalau di Jakarta Selatan ada yang namanya Taman Makam Pahlawan, insya Allah ke depan akan ada Taman Makam para ulama dan para habaib. Permasalahan ini tidak sesederhana untuk kita bisa realisasikan. Saya banyak berdiskusi panjang kepada kakak kami Ketua MUI DKI Jakarta, Bapak Kiai Haji Munahar Mukhtar dan Habiban Al-Mahbub Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Seggaf, sehingga akhirnya kita ingin memberikan perhatian khusus kepada ulama yang akan dimotori langsung oleh Majelis Ulama DKI untuk tanah pemakaman para ulama dan para habaib. Doakan mudah-mudahan ini bisa kami realisasikan. Yang kedua, betapa banyaknya para ulama-ulama kita, para ustadz, para kiai yang secara fisik sudah tidak bisa lagi berproduktif. Dia tidak lagi bisa mengajar, bisa jadi karena usianya yang sudah lanjut dan juga karena faktor kesehatannya, kena stroke dan lain sebagainya. Kami berusaha, insya Allah kami akan memberikan perhatian khusus kepada mereka. Kalaulah mereka sudah tidak bisa memberikan kontribusi secara mengajarnya, maka kami insya Allah akan berusaha semaksimal mungkin. Paling tidak listriknya kami yang akan bayari nanti setiap para ulama dan asatidz itu, saudara. Oleh karena itu, doakan kami ke depan. Kita baru menempati tempat ini, tapi tahadusan bin nikmah, aura ini begitu luar biasa, Pak Gubernur. Datang kepada kami anak-anak jalanan, mereka menangis, meminta dibina, meminta diarahkan dalam sisi keagamaan dalam rangka mempertahankan akidah. Saudara, terlalu keras perjuangan anak-anak kita di jalanan. Mereka selalu banyak gangguan dan godaan, bukan hanya sekadar perut, tapi akidah mereka juga hampir saja akan tergadaikan karena begitu kerasnya perjalanan di sana. Alhamdulillah, insya Allah dengan izin Habiban Al-Mahbub Al-Habib Ali dan Kiai Haji Munahar Mukhtar, kita akan melaksanakan pendidikan dan juga kajian untuk mereka, pembinaan secara rutin di tempat ini. Kemudian juga telah datang kepada kami bahwa komunitas bikers yang ada di Jabodetabek
mereka sudah datang dan mereka juga minta diarahkan dan dibina untuk pelaksanaan pendidikan agama dan lain sebagainya. Izin para jamaah, beberapa hari yang lalu kemarin telah menelpon kami, komunitas mu'alaf pun juga minta dibina kepada kami. Begitu banyaknya program-program ke depan, dan insya Allah ini semua bisa dijalani berkat doa dan juga perhatian daripada tuan-tuan guru, para ulama dan lain sebagainya. Insya Allah hari ini menjadi pintu gerbang buat kami untuk melangkah memberikan kontribusi yang terbaik buat kota, bangsa dan negara ini. Doakan pada para ulama, para kiai agar kami semua bisa istiqomah. Dan alhamdulillah secara struktur kepengurusan kami sudah terbentuk, yaitu dari tingkat Dewan Pimpinan Pusat sampai kepada Dewan Pimpinan Wilayah, dan juga seluruh kecamatan sudah ada daripada Forum Ulama dan Habaib. Bahkan dari 267 kelurahan kita sudah hampir 200 lebih kelurahan Forum Ulama dan Habaib. Insya Allah ke depan betapa banyaknya saudara-saudara kami yang dari luar-luar daerah sudah meminta untuk minta dideklarasikan daripada Forum Ulama dan Habaib, saudara. Dan saudara-saudara kita di Sumatera Utara, mereka sudah menelpon kepada kita. 34 kabupaten sudah siap dideklarasikan untuk Forum dan Ulama dan Habaib. Begitu juga di tempat-tempat yang lain, mereka sudah banyak memberikan informasi kesediaan itu. Namun arahan daripada Ketua Majlis Murabi Ruhina, Bapak Profesor Kiai Haji Muhammad Sukran Makmun, beliau memberikan arahan, kalau belum 20 provinsi, jangan dulu kita untuk melangkah ke sana, tapi kita perkuat dulu kota Jakarta sebagai barometer untuk kedepannya. Insya Allah doakan Bapak Gubernur kita, mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, berikan keistiqomahan, dan bisa menyelesaikan pekerjaan beliau di dalam kota Jakarta. Insya Allah ke depan bukan hanya Jakarta, tapi memimpin Indonesia. Demikian atas perhatiannya, dan para jamaah, para kiai, para ulama yang telah ikut berpartisipasi dalam acara tersebut. Bapak Wali Kota yang telah banyak memberikan perhatian daripada acara ini, jazakumullah khairan katsira. Dan juga para donatur yang telah memberikan ini semuanya. Insya Allah kita akan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang banyak manfaatnya. Demikian yang bisa dapat kami sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.